teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang PH 21 terhutang. saya Dita Aulia Ramadanti. Saya Dita Yuniarti. Saya Atik Suharti. Saya Fitri Mubarokah. Dan saya Ana Rahmawati. Dan saya Lisdayani. Kita akan menjelaskan mengenai PPH 21 dan kita akan bahas 3 soal sekaligus. Kita sama-sama bahas yuk teman-teman. Check it out. Silahkan buat Masih Purita. Soal pertama yaitu gaji setahun selama 1 bulan. Pada tahun 2017, Yuna bekerja pada perusahaan PT Makmur Selalu dengan memperoleh gaji sebulan yaitu Rp6.000.000 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp250.000. Yuna menikah tetapi belum mempunyai anak. Pada bulan Januari, penghasilan Yuna dari PT Makmur Selalu hanya dari gaji. Hitunglah PPH 21 terhutang pada bulan Januari. Penyelesaiannya yaitu penghasilan 1 bulan gaji sebesar Rp6.000.000 dikurangi biaya jabatan yang didapat dari 1 bulan gaji dikali 5%, yaitu Rp6.000.000 dikali 5%, sama dengan Rp300.000, ditambah iuran pensiun sebesar Rp250.000, sehingga totalnya menjadi Rp550.000. Dengan penghasilan neto 1 bulan didapat dari penghasilan gaji 1 bulan dikurangi biaya jabatan dan pensiun, yaitu Rp6.000.000 dikurangi Rp550.000 sama dengan Rp5.450.000. Penghasilan neto 1 tahun didapat dari penghasilan neto 1 bulan dikali 12, yaitu Rp65.400.000. Selanjutnya dijelaskan oleh Saudari Dwita. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana mencari PTKP setahun. Karena dia sudah menikah tetapi belum mempunyai anak, maka PTKP setahunnya sebesar Rp58.500.000. Setelah itu, kita mencari penghasilan kena pajak 1 tahun. Caranya, neto 1 tahun dikurangi PTKP 1 tahun sebesar Rp6.900.000. Setelah itu, kita mencari PPH pasal 21 terutang. Caranya, karena dia di bawah 60 juta, maka kita pakai range-nya 5%. PKP dikali 5% sama dengan Rp345.000. Setelah itu, kita mencari PPH pasal 21 terutang. Caranya, PPH terhutang dibagi 12. Rp345.000 dibagi 12 sama dengan Rp28.750. Setelah itu, kita lanjut ke slide selanjutnya. Akan dibacakan oleh Fitri. Terima kasih Kak Wita. Di sini saya akan membahas tentang PPH 21 terhutang dengan THR. Nah, soalnya pada tahun 2017, Yuna bekerja pada perusahaan PT Makmur Selalu dengan memperoleh gaji sebulan Rp6 juta dan membayar iuran pensiun sebesar Rp250.000. Yuna menikah, tapi belum mempunyai anak. Pada bulan Mei, Yuna menerima THR sebesar gajinya. Hitunglah PPH 21 terhutang dengan THR. Nah, di sini ada penghasilan. Gaji 1 bulan yaitu Rp6 juta. THR juga Rp6 juta. Rp6 juta didapatkan dari 1 bulan gaji. Dan total dari penghasilan yaitu Rp12 juta. Di sini juga ada pengurangan biaya. Biaya jabatan, rumusnya, gaji dikali 5%. Gaji itu 12 juta dikali 5%. Jadi hasilnya 600.000. Dikarenakan maksimal biaya jabatan itu 500.000, maka ditulisnya 500.000. Nah, iuran pensiun yaitu 250. Jadi total pengurangan yaitu 750.000. Penghasilan net dalam 1 bulan itu penghasilan dan dikurang biaya pengurangan. 12 juta dikurang 750.000, yaitu hasilnya 11.250.000. Penghasilan neto 1 tahun itu neto 1 bulan dikali 12, yaitu 11.250 dikali 12. Jadi hasilnya 135 juta. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Lisda.
Terima kasih Kak Fitri. Teman-teman semua, hari ini Wisda akan meneruskan apa yang dijelaskan sama Kak Fitri. Kita lanjut ya. PTKP setahunnya yaitu 58 juta. Kenapa? Karena wajib pajak sendiri karena sudah menikah dan belum memiliki tanggungan. Dan penghasilan kena pajak 1 tahun yaitu penghasilan bersih dikurangi dengan PTKP setahun. Hasilnya 76.500.000. PPh pasal 21 terhutang yaitu kena 2 lapis. Kenapa? Karena 0 sampai 60 juta itu kena 5% dan lebih dari 60 juta sampai dengan 250 juta itu kena 15%. Karena PTKP-nya 1 tahun itu 76.500.000, maka 60%-nya dikali dengan 5% dan sisanya dari 76.500.000 dikurangi 60 juta yaitu sisanya 16.500.000. Maka PPh pasal 21 terhutang dalam 1 tahun yaitu Rp5.475.000. PPh per bulan dengan adanya THR yaitu Rp5.475.000 dibagi dengan 12. Dikurangi dengan PPh normal yaitu Rp28.750. Maka PPh atas THR yaitu Rp427.500. Selanjutnya penjelasan tentang PPh 21 dengan rapel gaji akan dibacakan oleh Ibu Dita. Waktunya dipersilahkan. Baik, terima kasih Lisda. Teman-teman, kita coba bahas mengenai gaji setahun plus rapel ya. Pada tahun 2017, Yuna bekerja pada perusahaan PT Makmur Selalu dengan memperoleh gaji sebulan sebesar Rp6 juta dan membayar iuran pensiun sebesar Rp250.000. Yuna menikah tetapi belum mempunyai anak. Ternyata mulai Januari 2017 ada kenaikan gaji. Namun pembayarannya dirapel pada bulan Juni 2017. Nilai kenaikan gaji tersebut sebesar Rp3 juta. Yuk kita tentukan PPh yang akan dibayar pada bulan Juni tersebut. Kita coba bahas ya teman-teman. Di sini kan penghasilan Yuna adalah 1 bulan gajinya sebesar Rp6 juta. Kenaikan gajinya dari bulan Januari sampai Juni atau bersekitar 6 bulan dan kira-kira itu Rp18 juta. Maka total gajinya adalah Rp24 juta dari bulan Januari sampai Juni itu. Namun, di situ ada pengurangan. Pengurangannya adalah biaya jabatan yang didapat dari gaji kali 5%. Yang maksimum adalah Rp500.000. Iuran pensiun sebesar Rp250.000, sehingga total pengurangan adalah Rp750.000. Maka penghasilan neto sebulan yang didapat dari gaji dikurangi biaya adalah Rp23.250.000. Penghasilan neto 1 tahun itu didapat dari neto 1 bulan dikali 12, yaitu Rp279 juta. Maka PTKP setahunnya akan dijelaskan oleh Saudari Atik. Silakan, Bu Atik. Baik, terima kasih Bu Dita. Setelah kita mengetahui tentang penghasilan dan pengurangan dari gaji, maka kita akan mencari PTKP setahun. Penghasilan tidak kena pajak dalam 1 tahun karena wajib pajak itu sudah menikah tapi belum mempunyai anak, maka PTKP dalam setahun dikenakan Rp58.500.000. Jadi PKP 1 tahunnya yaitu neto 1 tahun dikurangi PTKP 1 tahun. Berarti 279 juta dikurangi 58.500.000, hasilnya 220.500.000. Nah, seperti sudah dijelaskan rekan saya Lisda, karena di atas 60 juta, maka dikenakan pajak progresif. Yang pertama, itu range dari 60 juta dikenakan 5%. Jadi, 60 juta dikali 5% hasilnya 3 juta. Sisanya dari 220.500.000 dikurangi 60 juta, yaitu 160.500.000 dikenakan pajak 15%. Hasilnya 24.075.000. 3 juta ditambah 24.075.000, hasilnya 27.075.000. Nah, untuk PPh per bulan dengan adanya rapel, maka
27.075.000 dibagi 12 hasilnya 2.256.250. Nah, kita ketahui tadi di awal PPh normal tanpa adanya rapel yaitu 28.750. Maka PPh yang harus dibayarkan atau PPh pasal 21 terhutang jika ada rapel, maka perhitungannya 2.256.250 dikurangi 28.750. Hasilnya 2.227.500. Demikian penjelasan tentang PPh 21 apabila ada rapel. Berikutnya saya akan kembalikan kepada pembawa acara, Mbak Dita, silakan. Oke teman-teman, mudah-mudahan penjelasan dari kelompok 4 kami dapat dimengerti dan dipahami kita bersama ya. Karena kita sama-sama belajar, sama-sama mencari ilmu, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Makasih ya teman-teman atas perhatian dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam-malam makan ketupat. Salam dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.